Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Naila Hanifah dengan NIM P07133223052 dari Prodi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan Jurusan Kesehatan Lingkungan, dosen pengampu Bapak Tommy Sujarwadi MS. Di sini saya ingin melakukan pemenuhan tugas mata kuliah Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi tentang strategi pemberantasan korupsi. Strategi pemberantasan. Menurut Friznaun dan Hubers 2002, tidak ada satu konsep tunggal yang bisa diterapkan dalam pemberantasan korupsi. Oleh sebab itu, setiap negara maupun organisasi harus mencari sendiri solusinya dengan cara yang paling sesuai. Trisula pemberantasan korupsi. Ada 3 strategi pemberantasan korupsi yang tengah dijalankan di Indonesia. KPK menyebutnya dengan nama Trisula pemberantasan korupsi. Layaknya trisula yang memiliki 3 ujung tajam, Trisula pemberantasan korupsi memiliki 3 strategi utama, yaitu penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Sula penindakan menyasar peristiwa hukum yang secara aktual telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi sesuai undang-undang. Sula ini tidak hanya mengganjar hukuman penjara dan denda bagi para pelaku korupsi, tetapi juga memberi efek jera hukum badan bagi para korupsi dan masyarakat. Sementara sula pencegahan adalah perbaikan sistem untuk menutup celah-celah korupsi, contoh seperti LHKPN, pelayanan online dilengkapi oleh sosialisasi dan kampanye anti korupsi melalui sula pendidikan. Trisula pemberantasan korupsi ini selalu digaungkan oleh para pemimpin KPK dalam berbagai kesempatan. Harapannya Trisula akan membantu menyukseskan visi Indonesia 2045, yaitu negara dengan PDB terbesar kelima dan mengurangi kemiskinan hingga mendekati nol. Mari kita bahas satu persatu Trisula pemberantasan korupsi KPK. 1. Sula penindakan. Sula penindakan adalah strategi represif KPK dalam menyeret koruptor ke meja hijau, membacakan tuntutan, serta menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang menguatkan. Strategi ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu penanganan laporan aduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi. 2. Sula pencegahan. Sula pencegahan mencakup perbaikan pada sistem sehingga meminimalisasi terjadi tindak pidana korupsi. Pada strategi ini, KPK akan melakukan berbagai kajian untuk kemudian memberi rekomendasi kepada kementerian atau lembaga terkait untuk melakukan langkah perbaikan. Di antara perbaikan yang bisa dilakukan misalnya pelayanan publik yang dibuat transparan melalui sistem berbasis online atau sistem pengawasan terintegrasi. KPK juga mendorong penataan layanan publik melalui koordinasi dan supervisi pencegahan serta transparansi penyelenggaraan negara. 3. Sula pendidikan. Melalui sula pendidikan, KPK ingin membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Menurut pendapat saya tentang hukuman yang pantas bagi koruptor adalah hukuman mati, karena koruptor merugikan keuangan di suatu instansi dan merugikan negara, sehingga rakyat menderita dan perbuatan itu sangat tidak sesuai dengan budaya dan agama yang dianut di Indonesia. Akibatnya hukuman mati dapat membuat para koruptor jera dan menjadikan pelajaran bagi orang yang berniat dan hendak melakukan korupsi.